Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anakku yang solih-solihah, siswa-siswi SMP IT Masjid Syuhada, dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya untuk Allah yang masih memberikan kita kesempatan di tahun ini untuk bertemu, berjumpa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang mana saudara-saudara kita, keluarga kita, dan juga mungkin keluarga kita yang terdekat yang sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Dikarenakan mereka sudah pergi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sepatutnya kita yang diberi kesempatan ini menyampaikan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Anak-anakku sekalian dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kelak kita bisa bersama-sama bersama dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW menuju ke surganya Allah bersama-sama. Anak-anakku sekalian, ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun sudah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disampaikan, "Idza mata ibnu Adam anqata'a 'amaluhu illa min 3. Shadaqah jariyah, aw 'ilmin yantafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu." Ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun telah meninggal dunia. Apa saja itu? Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Sedekah jariyah adalah sedekah yang tidak akan terputus pahalanya selama masih dimanfaatkan oleh orang lain. Sedekah jariyah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi orang lain. Pahalanya tidak akan terputus meskipun orang itu telah meninggal dunia. Selama sedekah jariyah masih dimanfaatkan orang lain, maka pahala itu akan terus mengalir. Contohnya, kegiatan infak Jumat atau sedekah-sedekah yang kita berikan untuk masjid atau untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Selama masjid ini masih digunakan untuk beribadah, maka insya Allah pahala itu akan terus mengalir. Bersedekah juga tidak harus dilakukan dalam wujud harta benda, tetapi bersedekah juga bisa melalui perbuatan atau tenaga yang bisa kita salurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah disampaikan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya meskipun telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat ini
ilmu yang dikerjakan, ilmu yang terus dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya, sebagai guru yang mendidik siswa-siswinya, memberikan ilmunya kepada siswa-siswinya, selama ilmu itu masih digunakan oleh siswa-siswinya, maka pahala itu akan terus mengalir, meskipun sudah meninggal dunia. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 disampaikan, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilman dan derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang ketiga, doa anak soleh. Doa anak soleh tidak akan terputus pahalanya. Bahkan setelah orang yang didoakan itu meninggal dunia. Anak-anakku sekalian dan pemirsa, siapakah anak soleh ini? Para ulama menyampaikan dalam sebuah syairnya, alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuwane kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurani. Dalam syair tersebut disampaikan bahwa anak soleh itu ciri-cirinya selain beriman dan menganut syariat Islam, yaitu kang dihin lisane. Yang pertama, dari lisannya, alus ngendikane, tutur katanya yang lembut. Kapindo mulya aken ing wong tuane, yang memuliakan orang tuanya. Kaping telu, asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Yang ketiga, sayang terhadap anak kecil dan berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Kaping papat ngamal anut ing ilmune. Ya, yang keempat, beramal dengan ilmu, dengan tanggung jawabnya dan tidak ngawur, tidak sembarangan terhadap ilmunya. Jadi di dalam syair tersebut disampaikan bahwa orang-orang soleh itu sangat mulia, yang memuliakan orang tuanya, tutur katanya yang lembut, sayang terhadap saudaranya, dan memberikan ilmunya yang bermanfaat. Dan yang keempat tadi, doa anak soleh yang insya Allah akan tersampaikan kepada orang-orang meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Doa yang paling mustajab yang disampaikan seorang anak kepada orang tuanya adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga dosa orang tuaku seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Baik anak-anakku sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.